Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari yang insya Allah memberikan kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan di dalam sanubari kita, kita ingin sejenak melepas lelah untuk berbincang-bincang dengan seorang pakar yang menseriusi keilmuannya di bidang fikih, bidang muamalah, termasuk di bidang tasawuf. Nah, beliau adalah kandidat Dr. Buya Ahmad Fauzi Lubis. Nah, pada petang hari ini beliau akan membentangkan satu kitab yang sesungguhnya perlu kita ketahui, kita maknai, dan kita cerna bersama. Karena sebenarnya di tengah hiruk pikuk kita dalam dunia ini, sesungguhnya kita perlu sejenak mengasingkan diri, mengasingkan jiwa, mengasingkan kehendak nafsu dari tirai-tirai dunia ini, sehingga kita mampu menemukan kesendirian kita, nikmat bersama yang maha sendiri. Untuk itu mari sama-sama kita simak seperti apa penjelasannya dari sudut pandang tasawuf. Kepada Buya Fauzi kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Buya Muhyar. Beliau ini luar biasa, filosof, paham dengan dalil irfani, paham dengan dalil burhani, dan beliau juga mahir dalam dalil bayani dan irfani. Baik, menyambung apa yang dijelaskan oleh beliau, bersama kita ada kitab Kaifiyatus Suluk, tata cara suluk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Kitabnya kebetulan belum ada terjemahnya. Ini masih Arab gundul, bahasa Arab tak berbaris. Ini ada yang sangat asik sekali dan luar biasa sekali. Orang yang mengasingkan diri seperti kata beliau dari hiruk pikuk duri-duri kehidupan yang akan memasgulkan diri kita daripada hawa-hawa yang tak baik, daripada nafsu kita, daripada semuanya, kita harus berkholwat 40 hari. Dalam kajian kitab ini ada kholwat 40 hari dan akan kita bacakan sebagian. Min adabil khalwati, daripada sebagian adab kalau kita mengasingkan diri, kata beliau, fa'aklik babaka dunan nas, maka tutup pintumu. Artinya menutup pintu itu tidak menerima orang masuk, tidak bergaul dulu. Kita fokus berkhalwat, menyendiri, dunan nas, daripada kelompok manusia, masyarakat, orang umum. Kemana kita berangkat? Kemana saja tempat yang kita anggap dia itu bisa menyenangkan, tidak mengganggu konsentrasi kita. Tergantung zamannya. Kalau zaman dulu mungkin Buya Muhyar ya. Iya. Kalau sekarang banyak lah. Dan yang paling berat itu ini Buya. Iya. Kadzalika baba baituka wa bainaka wa baina ahlika. Demikian juga kita harus dalam 40 hari hitungan yang tadi, kita menutup diri atau tidak bergaul, bercampur bersama anak, keluarga ataupun istri kita. Memang betul-betul berkholwat. Ruh kita sendirian, kemudian muasyarah kita pun dengan manusia itu kayaknya yang selama 40 hari yang ditentukan hanya bermuasyarah kepada Allah saja. Iya. Kepada Allah. Iya. Tidak lagi kepada manusia. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Kenapa harus 40 hari? Kenapa harus mengasingkan diri? Apa sih yang dicari? Apa sih yang kita lakukan? Wastaghal, dan hendaklah kita ini menyibukkan diri bidzikrillahi ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya udah 40 tahun usia kita masih pikiran-pikiran dunia, bangun tidur dunia, kemudian mau tidur ingat dunia, kemudian bangun tidur apa yang saya kerjakan, apa yang ingin saya makan besok. Tapi hendaklah sebagian dari usia kita 40 tahun, 40 hari saja dulu kita coba berkholwat ini. Yang kita ingat, kita hampakan semuanya. Iya. Kita hampakan semuanya, kita berzikir,
Bi ayyi dzikrin syi'ta minal azkar. Dengan zikir apapun yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, dan tidak boleh ditinggalkan zikir yang diberikan oleh mursyid ataupun guru thariqat ataupun suluk kita. Dan yang terakhir, wa'alaha, dan zikir yang paling tinggi ketika itu adalah al-ismul a'zam. Dia kalimat Allah, 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 Allah. Agar kita bisa menyelami siapa sebenarnya diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal akan dirinya, maka kenallah dia akan Tuhannya. Wa man arafa rabbah faqad halaka. Kalau sudah kenal dengan yang menciptakan dirinya, maka tidak ada lagi diri kita nih. Hilanglah kesombongan, hilanglah semuanya. Inilah Buya, segelintir satu paragraf yang kita baca daripada kitab yang mulia ini. Oke, ada satu pertanyaan saya, Buya. Ya. Dari apa yang Buya jelaskan dari kitab ini tadi, bahwa kita dapat menarik satu statement awal, bahwa sesungguhnya apabila kita sudah merasakan bersama Allah, Allah, maka tidak ada lagi yang ada selain dia, kan begitu ya? Tidak ada lagi yang ada selain dia. Nah, dalam hiruk pikuk dunia kita sekarang ini, bagaimana caranya kita kan butuh bekerja, butuh makan, butuh minum, segala macam. Bagaimana caranya kita menafikan yang ada itu untuk selalu memunculkan yang maha ada ini tadi? Bukankah kita sama-sama tahu bahwa yang ada itu sesungguhnya tidak ada. Dia ada karena diadakan. Nah, terkadang kita selalu terjebak, terikat pada sesuatu yang diadakan, dan melepaskan diri pada yang mengadakan. Mestinya kan yang diadakan itu kita lepaskan, dan kita mengikatkan diri kepada yang mengadakan. Nah, dalam hiruk pikuk seperti ini, macam mana caranya, Buya Dokter, agar kita mampu untuk tetap istiqomah mengikat diri pada yang maha ada ini, pada yang mengadakan ini. Karena kita ini akan kepada yang maha ada, bukan yang remeh-temeh aja sebenarnya ini. Yang lain-lain ini gimana caranya? Betul. Pembahasan beliau sudah panjang ya. Apa yang disinggung oleh beliau, pertanyaan beliau sebenarnya belum kita masuk. Ini masih halaman 15, pertanyaan beliau itu halaman 123. Iya. Itulah ketinggian ilmu beliau itu ya. Jadi seolah-olah saya yang baca kitab tapi pahamnya di beliau. Tapi biar sedikit kita jelaskan. Sebenarnya kan perlu latihan itu. Itu latihan serius dari jawaban apa yang dijawab oleh Buya tadi. Apa yang ditanya oleh Buya tadi. Makanya kita perlu latihan menyebut kalimat la ilaha illallah tadi, karena nanti dia akan berujung la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud, tidak ada yang ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mudah mengucapkannya, tapi perlu bertahun-tahun untuk mengaplikasikannya, melatihnya. Itulah salah satu caranya tadi, berkhalwat kita. Jadi ketika sudah itu, kita sudah muraqabah ya. Muraqabah itu merasa kita ini dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, dan kita merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang di Indonesia nih, generasi-generasi kita bukan lagi krisis ekonomi ya. Tapi krisis muraqabah tadi. Muraqabah, merasa tidak bersama Allah. Makanya bisa korupsi. Merasa tidak diawasi. Makanya bisa korupsi ya. Bukan tidak tahu dia ya, hafal dia Al-Qur'an, hafal dia Al-Qur'an 2 juz. Tapi ketika diberikan sesuatu, nggak bisa juga amanah. Apa yang kurang bukan pada ilmunya, tapi pada tasawufnya. Betul. Nah, ketika dia merasa di satu tempat dia dilihat oleh Allah, di tempat lain dia tidak dilihat oleh Allah, berarti dia belum ma'iyatullah, belum merasa bersama dengan Allah. Nah, sementara rukun iman kita yang keenam itu, rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu
itu kan percaya semua rukun iman yang keenam nih. Iya, Rukun iya, iman yang enam nih, kita merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dan itu perlu latihan jawabnya ya. Iya, iya, iya. Nah, sampai kemudian la maujuda illallah tadi merasuk ke dalam tulang sumsum yang paling dalam. Iya, iya, iya. Nah, gitu kira-kira ya jawaban singkatnya. Oke, jadi dengan demikian yang perlu kita lakukan adalah senantiasa kita mengikuti setiap aktivitas kehidupan kita, mulai dari napas naik dan napas turun, itu kita selalu menyertakan diri bersama dengan Allah. Karena seberapapun banyaknya kebersamaan kita dengan yang lain, namun yang memastikan untuk menyelamatkan kita adalah kebersamaan dengan Allah. Dan karena itu perlu latihan tadi. Oh ya, baik. Teman-teman semuanya, ini kajian yang menarik, rasanya tidak cukup waktu nih Bu ya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan buka lagi lembar per lembar ini, dan diharap Buya nanti kitab ini disimpan di tas saja, jangan disimpan di perpustakaan Buya. Untuk apa gunanya? Agar di setiap saat kita ketemu, kita bisa sambung lagi membaca penggalan-penggalan dari kitab yang sangat menarik ini. Ya, insya Allah. Karena tidak banyak juga orang yang paham membacanya dan paham menginterpretasikannya atau menjelaskannya. Insya Allah Buya salah satu pakar tasawuf yang dimiliki oleh Riau, merupakan keberuntungan buat kita bersama. Baik teman-teman semuanya, semoga Allah meridhoi pertemuan kita pada petang hari ini. Terima kasih atas teman-teman yang telah mengikuti perbincangan kami ini, dan insya Allah bermanfaat. Demikian, terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.